Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugan Rahmat Pangestu dari 1KA32. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Smart City. Jadi apa itu Smart City? Smart City itu adalah kota masa depan berbasis teknologi. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk pengertian Smart City. Smart City adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing suatu daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan fokus utamanya ialah menciptakan kota yang lebih efisien, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Yang kedua, ada langkah menyiapkan kota menuju Smart City. Yang pertama itu kesiapan teknologi dan infrastruktur digital, seperti membangun jaringan komunikasi yang kuat, memastikan infrastruktur TIK mendukung operasional kota. Selanjutnya, kesiapan regulasi dan kebijakan, yaitu seperti menyusun kebijakan seperti e-government. Seterusnya ada menjamin perlindungan data pribadi, ini paling penting. Yang ketiga yaitu kesiapan pemerintah dan kepemimpinan. Nah, di sini itu pemimpin daerah harus memiliki visi yang jelas dan komitmen tinggi, dan mengalokasikan anggaran untuk inisiatif Smart City. Nah, selanjutnya itu ada kesiapan masyarakat dan partisipasi publik. Yang pertama itu ada edukasi masyarakat tentang manfaat teknologi, karena kita untuk menyiapkan Smart City itu membutuhkan SDM yang sangat bagus, mumpuni, dan setidaknya menunjang untuk program Smart City. Nah, yaitu selanjutnya ada melibatkan publik dalam pengambilan keputusan, yaitu transparan. Nah, di sini tuh ada kesiapan sumber daya manusia. Yang tadi saya sudah jelaskan, kalau kesiapan sumber daya manusia itu sangat penting untuk menunjang adanya program Smart City, seperti meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk memanfaatkan teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen utama Smart City. Yang pertama, Smart People. Masyarakat yang teredukasi dan aktif menggunakan teknologi. Yang kedua, Smart Government, pemerintah transparan dan efisien melalui e-government. Yang ketiga itu ada Smart Economy, ekonomi digital untuk meningkatkan daya saing. Yang keempat, ada digital infrastruktur, internet cepat dan pusat data yang andal. Yang kelima ada Smart Mobility, transportasi cerdas dan ramah lingkungan. Yang keenam ada Smart Environment, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ya, yang terakhir itu di sini ada Smart Living, layanan publik berbasis teknologi seperti kesehatan dan pendidikan digital. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh kota yang telah menerapkan Smart City. Di sini yang pertama itu ada Songdo di Korea Selatan, kota berteknologi hijau. Yang kedua ada Singapura, layanan publik yang terintegrasi digital. Yang ketiga ada London di Inggris, data driven economy development. Dan yang keempat itu ada New York AS, platform city 24 jam per 7 dan jaringan wifi terbesar di AS. Nah, yang terakhir di sini ada Melbourne di Australia. Nah, di sini itu di Melbourne dan Australia ini inovasinya itu berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 manfaat Smart City. Yang pertama itu untuk pemerintah, yaitu efisiensi layanan publik, menarik wisatawan dan investor. Nah, yang terakhir itu meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, yang kedua di sini ada bagi dunia usaha, membuka peluang bisnis baru, memperluas pasar dan pelanggan. Yang ketiga meningkatkan profit melalui teknologi. Nah, di sini yang bagi masyarakat itu hidup itu lebih mudah, aman dan nyaman, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan 3 mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang keenam, ekosistem Smart City. Yang pertama itu ada pemerintah. 6 ekosistem Smart City. 1 itu ada pemerintah. Yang kedua, institusi akademik atau komunitas. Ketiga, kerjasama teknologi dan industri. Dan terakhir itu kerjasama media. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan implementasi Smart City. Yang pertama perencanaan, 2 pengembangan infrastruktur digital, 3 integrasi sistem, 4 monitoring dan evaluasi.
Dan di sini yang terakhir, poin yang terakhir maksud saya, itu adalah kunci keberhasilan Smart City. Nah, yang pertama itu kepemimpinan visioner. Pemimpin dengan visi yang jelas mampu menciptakan sinergi antar pihak terkait. Nah, yang kedua itu kolaborasi multisektor melibatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan akademisi. Yang ketiga, atau yang terakhir, pemanfaatkan teknologi yang optimal, fokus pada solusi yang relevan dan berbasis kebutuhan lokal. Nah, untuk kesimpulan menurut saya Smart City itu adalah kunci untuk menciptakan kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, implementasi Smart City dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya saing daerah di tingkat global. Nah, jadi sekian yang sudah saya sampaikan tentang materi Smart City. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.